Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke 47. Tumenggung Macan Liwung memandang tajam. Rombongan Tayub itu bisa berbahasa Sunda. Tak hanya Macan Liwung lagi, Gajah Segara menggeleng. Sudah kutanyakan hal itu kepada mereka. Macan Liwung kembali bertanya. Ya, jawab Gajah Segara. Aku tanyakan hal itu secara tersamar dan tak menarik perhatian. Aku menanyakan apa bahasa Sunda. Aku mencintaimu. Yang aku tanya hanya tertawa geli. Dia Ganitri menggeleng. Ia tidak tahu rombongan penari Tayub itu berbicara menggunakan bahasa Jawa, bahkan sampai pada tingkat yang paling halus yang aku tidak paham. Macan Liwung tersenyum. Begitu? Gajah Segara mengangguk. Itu artinya telah kau ungkapkan perasaanmu kepada pesinden Tayub itu? Pancing Macan Liwung. Kembali Gajah Segara mengangguk. Amat yakin. Apa jawabnya? Tanya Macan Liwung. Dia Ganitri belum menjawab, namun jawaban itu aku peroleh dari sikapnya. Jawab Gajah Segara. Tumenggung Macan Liwung merasa masih ada bagian yang harus jelas. Jadi sama sekali tidak ada yang mencurigakan. Kejarnya. Aku tidak mengatakan demikian, Paman. Jawab Gajah Segara. Aku akan berusaha menelusuri. Sore ini aku akan datang ke sana lagi. Tumenggung Macan Liwung mengangguk. Ingat, jaga dirimu dan jaga jarakmu, Gajah Segara. Kata Macan Liwung. Orang tuamu tak mengendaki kau menjalin hubungan dengan pesinden itu. Kedua orang tuamu hanya membatasi pada tugasmu. Selebihnya tidak ada. Jaga dirimu, jangan sampai terlalu masuk. Jika kau kebablasan, aku bersalah kepada ayahmu karena aku yang memberimu tugas itu. Gajah Segara tersenyum. Aku akan menjaga diriku. Jawab Gajah Segara. Paman tak perlu khawatir. Aku bisa mengendalikan diri. Suaramu indah sekali, kata Gajah Segara. Sama-sama memiliki mulut, mengapa ada yang bersuara indah? Mengapa pula ada yang bersuara parau mirip burung gagak? Dia Ganitri tertawa geli. Ia merasa ada sesuatu yang layak ditertawakan. Dulu suaraku jelek, ucapnya. Gajah Segara tercuri perhatiannya. Ganitri mengaku, dulu ia bersuara jelek. Kini suaranya menjadi sedemikian indah. Apakah itu berarti suara bisa diubah? Tersinggung yang kualami menyebabkan suaraku menjadi indah. Lanjut Ganitri. Jawaban dia Ganitri itu menyebabkan Gajah Segara bertambah bingung. Tersinggung menyebabkan suaramu berubah menjadi indah? Bagaimana bisa? Tanya Segara. Dia Ganitri menengadah dalam rangka mengenang sesuatu. Dulu suaraku jelek, aku candel. Kekurangan yang aku miliki itu menyebabkan aku menjadi olok-olok teman-temanku. Aku tidak bisa mengucapkan aksara ra dengan benar. Karena candel, aksara ra ku baca ya. Hono coroko ku baca hana cayaka. Gajah Segara akan kukatakan Gajah Sagaya. Aku tak bisa membaca Bayangkara. Dan akan kukatakan Bayangkaya. Jeru akan kukatakan jeyu. Gajah Segara tidak tertawa. Gajah Segara mengira apa yang diceritakan Ganitri itu benar adanya. Pada suatu hari, seorang tetanggaku yang memiliki sebuah warung menggodaku. Aku ditantang, kalau aku bisa menerima apa yang ia ucapkan, aku boleh makan di warungnya setiap hari tanpa membayar. Kata Ganitri.
Gajah Segara tetap menyimak dengan baik. Kata-kata apa yang harus kau tirukan itu? Laler loro mencelok ning lore ringin, jawab pihak Ganitri sambil menahan tawa. Gajah Segara mendadak curiga ada sesuatu yang disembunyikan penari tayub itu. Akan tetapi Gajah Segara tidak menelusurinya. Aku ingat ketika itu, kata dia Ganitri, betapa susahnya menirukan kata-kata itu dengan benar. Namun karena aku tersinggung oleh tantangan itu, apalagi disaksikan banyak orang, aku menerimanya. Dibimbing ibuku, aku berusaha keras mengubah suaraku. Aku belajar menggetarkan lidahku. Aku belajar selama berhari-hari. Setiap hari aku mengucapkan lale loyo, hingga akhirnya aku bisa mengucapkan laler loro dengan benar. Dengan batang kayu di tangannya, dia Ganitri mempermainkan api. Akhirnya kau temui pemilik warung itu? Tanya Gajah Segara. Ya, jawab Ganitri tangkas. Aku datang ke sana setelah aku merasa yakin bisa menirukan kata-katanya dengan benar. Lagi pula pemilik warung itu harus mendapatkan pelajaran berharga. Ia akan kubuat rugi besar karena tiap hari aku boleh makan sepuasku di warungnya. Gajah Segara menyimak penuh rasa ingin tahu. Lalu kejar Gajah Segara. Kembali dia Ganitri tersenyum. Aku datang ke warung itu dengan bangga. Aku tirukan kata-kata sulit itu dengan benar. Pemilik warung itu terkejut, apalagi ketika kuingatkan kewajibannya. Aku boleh makan sepuasku. Aku boleh makan buah-buahan yang dijual di warungnya. Gajah Segara terheran-heran. Kau benar-benar melakukan itu? Tanya Gajah Segara. Ya, jawab Ganitri yakin. Aku pun makan sepuasku. Pemilik warung itu terpaksa menyajikan masakan pecel kesukaanku dengan daging empal yang tebal. Ia juga harus menyajikan minuman apapun yang aku inginkan. Gajah Segara menyimak. Pemilik warung itu bertanya, minum apa Nduk Cahayu? Jawabmu apa? Wedang Jayu, jawab Ganitri. Cerita itu berakhir, menyisakan ruang waktu membingungkan. Namun dengan segera, Gajah Segara terlonjak. Ngarang, ucapnya. Pasti ngarang, itu cerita bohong. Dia Ganitri secara menyembunyikan wajahnya. Jawab dulu. Cerita tadi bohong bukan? Kejar Gajah Segara. Dia Ganitri bergeming menyembunyikan wajah dan menyembunyikan gelinya. Gajah Segara tersenyum kecut. Harus belajar mengucapkan wedang jeruk dan itu butuh waktu 2 tahun. Celetuk Gajah Segara. Dia Ganitri menyambut ucapan Gajah Segara itu dengan tertawa lebih geli. Gajah Segara merasa dadanya terisi penuh. Ia tidak menyangka Ganitri memiliki selera guyon yang mengagetkan. Api yang mulai padam menjadi perhatian keduanya. Namun tiba-tiba dia Ganitri bangun dari duduknya. Sudah malam, sebaiknya Kakang pulang, kata gadis itu. Lurah prajurit Gajah Segara menengadah untuk mengukur waktu. Bulan sepenggal makin doyong ke barat dan siap untuk lenyap. Sementara langit belahan timur masih dibalut kabut tipis, sehingga bintang-bintang tidak bersinar cemerlang. Udara dingin yang turun kali ini layak dihadapi dengan pakaian yang lebih tebal. Ya, aku mau pulang, balasnya. Lurah prajurit Gajah Segara bangkit dan mengulurkan tangan kanannya menolong dia Ganitri untuk juga berdiri. Bersama dengan itu, telinga Gajah Segara menangkap suara sangat khas yang ia kenal baik. Itulah suara derit langkap yang ditarik. Maka tak perlu menimbang lagi. Dengan tangkas, Gajah Segara menjatuhkan diri berguling. Gerakan itu memberinya ruang yang cukup untuk menghindari serangan anak panah yang ternyata dilakukan susul-menyusul. Gajah Segara tidak membiarkan serangan itu mencelakai dirinya atau mencelakai Ganitri. Sangat cekatan Gajah Segara menyeret menari tayub itu untuk berlindung di balik pohon jambu.
merasa masih kurang cukup, Gajah segera menyeret Ganitri ke balik semak. Anak panah kembali menyambar, menjadikan dirinya sebagai sasaran, namun tak satu pun yang mengenainya. Mula-mula Ganitri tidak tahu apa yang terjadi, namun ia segera memahami adanya bahaya. "Ada apa, Kakang?" tanya Ganitri. Gajah segera meletakkan jari ke bibir, meminta gadis itu untuk diam. Gajah segera memperhatikan keadaan dengan cermat. Berlahan Gajah segera melolos 2 bilah pisau dari pinggangnya. Gagang pisau di tangan kanan dan kiri siap menyambar sasaran. "Aku harus mancing orang itu, agar aku tahu dari mana arah anak panah itu. Kau tetap di sini dan bertiaraplah." Ganitri mengangguk. "Ya," jawab dia. Ganitri tidak menunggu perintah itu diulang. Ganitri meringkuk. Lurah prajurit Gajah segera mengambil ancang-ancang dan langsung berlari sangat kencang sambil membelok-belokkan gerak tubuhnya. Benar-benar dugaan Gajah segera. Dari sebuah arah terdengar Gandewa kembali direntang. Sambil menghitung kapan anak panah dilepas, Gajah segera melenting. Anak panah itu melesat hanya sejengkal di atas kepalanya. Namun Gajah segera punya waktu yang cukup untuk melakukan balasan. Ketika pihak yang tidak diketahui siapa sebenarnya itu sedang menyiapkan anak panah berikutnya dan memasangnya di tali Gandewa, Gajah segera berputar dan mengayunkan 2 pisau di tangan kiri dan kanannya susul-menyusul. Sebuah lenguh kaget menandai pisau terbangnya berhasil mengenai sasaran. Gajah segera tidak menyia-nyiakan waktu. Tangannya kembali terayun menghujani sasaran. Namun untuk selanjutnya, Gajah segera harus kehilangan musuh. Dari kejauhan terdengar suara orang berlari. Makin jauh suara itu, kemudian lenyap, tidak ada jejaknya. Gajah segera tidak berniat mengejar. Ia sadar betul, jika ia mengejar, ia akan berhadapan dengan kemungkinan bahaya yang muncul dari balik bayangan pohon atau dari manapun. "Aku berhasil mengenainya," ucap Gajah segera kepada diri sendiri. Gajah segera membutuhkan waktu beberapa saat untuk memastikan keadaan benar-benar sudah aman. Dengan ketajaman telinganya, ia mencoba memindai keadaan. Apa masih ada orang atau tidak? "Siapa, Kakang?" tanya Gajah segera. Lurah prajurit Gajah segera berpikir keras dan mencoba mencermati keadaan. Otaknya berputar keras untuk membuat simpulan yang paling mendekati kebenaran. Setidaknya untuk sebuah pertanyaan, siapa sesungguhnya sasaran bidik anak panah itu? Gajah segera mengamati anak panah yang berhasil ditemukannya yang menancap di dinding rumah. Akan tetapi sulit menerka siapa pelepas anak panah itu. Namun ada satu hal yang bisa diyakini kebenarannya, anak panah itu milik prajurit Majapahit. Jenis anak panah itu bukan yang biasa dipakai pasukan khusus Bayangkara. "Aku atau Ganitri?" tanya Gajah segera. Dengan bergegas Gajah segera mematikan api yang masih menyala. Api itu padam meninggalkan asap membumbung. "Aku menyukai, kau tahu itu?" tanya Gajah segera. Sebuah pertanyaan yang oleh Ganitri dirasakan aneh. "Ya," jawabnya. "Sekarang jawablah pertanyaanku," lanjut Gajah segera. "Selain aku, apakah ada orang lain yang pernah mengutarakan perasaan yang sama seperti perasaanku kepadamu?" Ganitri bingung. "Jawablah," lanjut Gajah segera. "Aku hanya berusaha menandai barangkali ada orang yang sedang dibakar cemburu dan berusaha membunuhku." Ganitri akhirnya mengangguk. "Senopati Mundra," jawabnya. Lurah prajurit Gajah segera segera mengolah keterangan yang baru diperolehnya itu. Benarkah Senopati Mundra yang melepas anak panah atas nama cemburu? "Kau tahu Senopati Mundra sudah beristri?" tanya Gajah segera. Ganitri menggeleng. "Bagaimana jawaban yang kau berikan terhadap keinginan Mundra?" "Aku tidak memberikan jawaban apapun." Jawaban itu tidak membuat Gajah segera merasa puas. Gajah segera bahkan tidak senang. "Bagaimana kalau kau disudutkan untuk menjawab dengan tegas? Kau mau?"
Dia Ganitri menggeleng. Aku tidak akan main-main dengan hidupku. Tentu aku tidak akan bersedia memenuhi ajakan itu. Gajah Segara memandang Ganitri lebih tajam, seolah berusaha menembus isi otak lewat hitam bola matanya. Selanjutnya Gajah Segara benar-benar gelisah. Berbagai pertanyaan yang mengganggu amat membutuhkan jawaban dengan segera. Akan tetapi jawaban itu tak kunjung didapat. Siapa sebenarnya yang menjadi sasaran bidik anak panah itu? Aku ataukah dia Ganitri? Benarkah aku yang menjadi sasaran atas nama cemburu karena kedekatanku dengan Ganitri? Atau jangan-jangan Ganitri sasaran anak panah itu karena ada kaitannya dengan kecurigaan Paman Temenggung Macan Liwung? Ya, mata-mata Sunda yang harus dilenyapkan. Mana yang benar? Semua pertanyaan itu tidak terjawab dan sangat mengganggu. Lurah prajurit Gajah Segara berjalan mondar-mandir. Selain Kebu Mundra, siapa lagi? Tanya Gajah Segara. Dia Ganitri berpikir, namun dia Ganitri mendapati kenyataan bahwa hampir semua laki-laki yang dilayaninya menari dan nembang selalu mengutarakan rasa sukanya. Yang sudah beristri dengan amat meyakinkan menjanjikan akan menceraikan istrinya. Lelaki yang lain berjanji akan memberi harta. Bagaimana dengan Senopati Dyah Birawa? Kejar Gajah Segara. Dia Ganitri terheran-heran. Senopati Dyah Birawa yang melakukan? Gajah Segara jengkel karena setiap pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan pertanyaan. Jawablah pertanyaanku. Jangan jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Aku harus segera mengetahui siapa orang yang melepas anak panah itu. Ceritakan bagaimana sikap Dyah Birawa, atau mungkin ada pihak lain yang sangat marah pada kebersamaan kita malam ini. Berkata Gajah Segara. Dia Ganitri mengelus dada. Senopati Dyah Birawa hanya menginginkan tubuhku. Ia pernah menawarku, aku dibeli dengan sejumlah uang. Selain Senopati Dyah Birawa, masih ada banyak lagi yang menginginkan hal serupa. Jawab Dyah Ganitri. Gajah Segara akhirnya bulat pada simpulannya bahwa jika latar belakang anak panah yang melesat itu adalah perasaan cemburu, pelakunya pasti satu di antara dua orang itu. Kalau tidak Senopati Kebu Mundra, pastilah Senopati Dyah Birawa. Akan tetapi, bagaimana jika latar belakangnya bukan itu? Bagaimana jika ada pihak-pihak di lingkungan prajurit yang menganggap Dyah Ganitri dan keluarganya adalah orang-orang Sunda yang dicurigai? Aku harus melaporkan keadaan ini kepada Temenggung Macan Liwung, kata Gajah Segara kepada diri sendiri. Lurah prajurit Gajah Segara mondar-mandir dalam rangka menimbang mana dari kecurigaannya itu yang paling masuk akal. Jangan ceritakan apa yang terjadi ini kepada siapapun, kata Gajah Segara. Aku akan menyelidiki keadaan ini dan berusaha menemukan jawabnya. Selanjutnya, hati-hatilah. Jika sasaran bidik anak panah itu bukan aku, tetapi kamu, untuk selanjutnya jangan menggelar pentas. Peringatan itu membingungkan Dyah Ganitri. Apa salahku hingga aku harus dibunuh? Barangkali ada orang yang tidak waras yang berkeinginan membunuhmu. Sejalan dengan malam yang bergerak, Dyah Ganitri tidak bisa menutupi gelisahnya. Dari bilik yang lain, suara batu ayahnya makin rapat dan kerap.